Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Siti Nur Aziza dengan NIM 22210003. Saya dari kelas B1 non-reguler 2022, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah DIPA yang dosen pengampunya yaitu Ibu Yesi Mailani Kartiwi, MPD. Baik, dalam video ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terhadap pengalaman orang asing yang mengalami geger budaya atau culture shock di Indonesia. Saya melakukan analisis ini sumbernya dari video YouTube Kimba Family yang mana mereka adalah sebuah keluarga yang berasal dari negara yang berbeda. Nah, orang asing yang mengalami geger budaya ini adalah suaminya karena suaminya berasal dari Korea Selatan. Dari video tersebut, suaminya menceritakan hal-hal yang membuat dirinya mengalami geger budaya atau culture shock di Indonesia. Hal-hal geger budaya yang disampaikannya pun banyaknya dari faktor kebiasaan harian, yaitu makanan dan kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia yang membuat dirinya mengalami culture shock. Baik, kita langsung saja ke cuplikan videonya. 하겠습니다. 첫 번째, nomor satu. 먹는 것부터 할게. 인도네시아에 패스트푸드점 가면 케찹이 없습니다. Nah, dari cuplikan video pertama tersebut, geger budaya yang dialaminya yaitu dia merasa kaget dan aneh karena tidak disediakannya saus tomat di tempat makan seperti KFC, McD, dan lain-lain. Namun setelah memahami dan beradaptasi, ternyata orang Indonesia lebih menyukai saus sambal dibandingkan dengan saus tomat. Jadi ketika ingin saus tomat, kita harus memintanya langsung kepada pelayan. 자, 그리고 두 번째, 즉석 라면이 엄청 작아요. 오늘 그것도 깜짝 놀랐어. 한국 라면 보면은 사이즈 얼마냐? 한 25,000원. 근데 인도네시아 거는 한 6만 원이에요. Lalu dari cuplikan kedua, geger budaya yang dialaminya yaitu porsi mie orang Indonesia yang kecil karena di Korea porsi mie-nya besar. Jadi dia merasa kaget dan setiap makan mie di Indonesia dia harus makan sampai 2 porsi. Namun setelah beradaptasi ternyata dia merasa 1 porsi pun cukup. Nomor tiga. 인도네시아가 덥잖아. 그래서 저도 처음에 갔을 때 한국이 여름같이 느껴지더라고요. 비도 자주 오고 그래서 옷도 항상 여름 옷을 입고 있다 보니까 여름이니까 좀 여름에 어울리는 음식을 되게 먹고 싶었어요. 근데 시원한 음식이 없어요. 아이스크림. 아니, 밥 중에 시원한 거, 냉면 같은 거, 오미국수 막 이런 거. 야. 그래서 제가 물어봤죠. 인도네시아에서 그럼 더울 때 무엇을 먹느냐? 그랬더니 밥솥. Iya. 또 뭐였죠? Soto. 소또. Bakso. Semua kan dimakan panas. Kecil. Iya. Nah, dari cuplikan yang ketiga ini, geger budaya yang dialaminya yaitu saat dia menanyakan makanan apa yang pas untuk dimakan saat cuaca panas, dan jawaban orang Indonesia yaitu bakso dan soto. Sedangkan di Korea biasanya ada menu mie dingin yang biasanya orang Korea makan saat cuacanya sedang panas. Ada, saya ingat. Makan pakai tangan. 아, Itu 그건 mah, 그렇지. iya kan? Itu sebetulnya memang sudah umum, tapi itu paling ya kan, paling bikin shock sebetulnya 맞아. orang Korea. 근데 너무 Dari cuplikan keempat, geger budaya yang dialaminya yaitu orang Indonesia yang makan menggunakan tangan. Sedangkan di Korea makan biasanya menggunakan sendok, sumpit, atau garpu. Nah, hal itu membuat dia kaget dan merasa hal tersebut kurang bersih. Namun setelah memahami dan beradaptasi, ternyata makan menggunakan tangan terasa lebih bersih karena sering mencuci tangan. 자, 이거는 이제 좀 생활에 관련된 거. 일상생활. 첫 번째, 찬물 샤워. Dari cuplikan kelima, geger budaya yang dialaminya yaitu kebiasaan orang Indonesia yang mandi dengan air dingin. Karena di Korea biasanya orang mandi dengan air panas. Nah, hal itu membuat dirinya merasa kaget dan saat mandi merasa sangat kedinginan. Sedangkan orang Indonesia pada saat mandi menggunakan air dingin terasa lebih segar. 아, 그리고 인도네시아 처음 갔을 때 좀 놀랬던 게 또 하나 생각나는데, 제가 걷는 걸 굉장히 좋아해가지고 인도네시아 가면 좀 막 새로운 데니까 많이 걸어야 되겠다 이런 생각을 하고 있었거든요. 근데 인도네시아에 도착해서 걸으려고 하니까 걷는 사람 별로 없더라. 길에 걸어 다니는 사람이 별로 없어. 보통 다 차를 타거나 아니면 다 모tor. Angkot, ada beca, ada motor. 그치, 어디 걸어가는 경우 별로 없지. Iya. Banyak yang lupa ya. Saya bantuin. Saya ingat banget waktu Akang pertama kali nyampe ke Indonesia, kaget banget lihat kondisi jalanan. 아, Iya kan? 맞아. 이걸 왜 까먹었지? Iya, saya jemput, saya nyetir waktu itu kan, Akang di pinggir, apalagi pas di perempatan tuh kan, perempatan, Ah. kita paling depan ya kan, pas lampunya hijau, dari sebelah sana tuh, dari depan tuh, motor kesini tuh kayak mau nyerang. 진짜 엄청 banyak 많잖아. banget. 전투하는 것 같아. Iya, Akang sampai teriak-teriak, itu motornya mau kesini, mau nabrak awas, gitu, sampai teriak-teriak. 길을 갈 때 그 옆으로 엄청 많이 지나가잖아. Iya, jaraknya kata Akang jaraknya tuh mobil kita tuh sama misalnya motor sama mobil lain itu deket banget, sampai orang sampai pegang, awas itu kena. Terus macetnya juga kan, di Korea juga ada macet ya kan, tapi nggak kayak di Indonesia kan, jadi Akang agak kaget kan, macetnya lama sampai berjam-jam gitu. 차 밀릴 때는 왠지 여기서 안 끝날 것 같아. saya ingat satu kali saya dari Jakarta ke Bandung 10 jam.
Dari cuplikan ke-6, gegar budaya yang dialaminya yaitu ternyata orang-orang Indonesia jarang sekali jalan kaki, malah lebih banyak menggunakan mobil dan motor. Sedangkan di Korea biasanya orang-orang di sana lebih banyak jalan kaki. Juga terhadap kondisi jalanan di Indonesia yang banyak sekali mobil dan motor sehingga membuatnya pada awal-awal merasa ketakutan dan juga dirinya kaget dengan kemacetan di Indonesia yang bisa sampai berjam-jam. Akang juga sering bilang kalau orang-orang Indonesia tuh yang gak kenal aja bisa senyum gitu, bisa senyum-senyum. Terus kalau pegawai di supermarket atau di toko-toko tuh ramah-ramah. 또 그거 하니까 또 생각나는데 제가 얘기해드릴게요. 인도네시아에서 한 번 이제 슈퍼에서 제가 기다리고 있었는데 우리가 한 3번째 정도에서 기다리고 있었어요. 근데 앞에서 이렇게 넣어주는데 이야기를 Iya bisa sambil 손님이랑 캐셔랑 이야기를 즐겁게 하시더라고요. 그래가지고 막 답답해가지고 막 이러고 있는데 Dari cuplikan ke-7, gegar budaya yang dialaminya yaitu banyak orang Indonesia yang tersenyum dan ramah kepada orang yang tidak dikenal. Apalagi pegawai-pegawai supermarket yang selalu ramah dan mengajak ngobrol customer. Sedangkan di Korea tidak seperti itu. Makanya hal tersebutlah membuat dirinya awal-awal merasa frustasi. Namun setelah mengalaminya, dia merasa ada kesenangan tersendiri. Akang juga sering kaget kalau ketika kita lagi di rumah tiba-tiba ada keluarga saudara-saudara datang tiba-tiba tok-tok mampir ke rumah main gitu. Meskipun tanpa janjian dulu apa gimana langsung tok-tok datang, Akang juga suka kaget. 맞아, 이게 손님 오는 문화가 진짜 달라요, 한국이랑. 한국에서는 만약에 손님이 온다 그러면 일단 당연히 약속을 해야죠. 며칠 몇 시쯤 뭐 이런 식으로 약속을 하고, 보통은 그 손님 오시기 전에 막 집안 청소, 일단 집이 깨끗해야지 일단. 그러다 보니까 사실 지구에서 만나는 경우가 많이 없어요. 약속을 하면은 막 집을 깨끗하게 해야 되니까. 인도네시아에 있을 때는 집이 막 지저분한 상태에서 이제 뭐 친척들도 오시고 친구도 오고 손님이 굉장히 많더라고요. 그래서 처음에는 힘들었죠. 처음에 Dan dari cuplikan terakhir, gegar budaya yang dialaminya yaitu budaya bertamu orang Indonesia dan Korea yang sangat berbeda. Karena di Korea jika mau bertamu pasti membuat janji terlebih dahulu dan rumah pasti dibereskan terlebih dahulu. Tapi di Indonesia orang langsung datang bertamu, baik itu saudara maupun teman, tanpa harus membuat janji terlebih dahulu. Nah, hal tersebut membuat dirinya awalnya merasa sulit karena harus ikut mengobrol dan minum bersama. Namun setelah beradaptasi, dirinya bisa merasakan kenyamanan. Baik, itulah hasil analisis saya terhadap pengalaman orang asing yang mengalami gegar budaya atau culture shock di Indonesia. Dari video tersebut, menurut saya orang Korea tersebut sudah mengalami 4 tahapan gegar budaya, yaitu yang pertama bulan madu karena dia merasa segala sesuatunya terasa baru. Lalu yang kedua frustasi karena dia merasa bingung dan kaget terhadap budayanya yang baru. Lalu yang ketiga penyesuaian karena dia mau belajar memahami dan menerima budaya yang baru. Dan yang keempat adaptasi karena dia sudah merasakan kenyamanan dan sudah terbiasa dengan budaya baru. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.